Akhir pekan kemarin, 10 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna sebelumnya, fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya berupa saran, masukan, tertuang dalam PU fraksi. Namun yang mendominasi adalah pertanyaan seputar tingginya angka BTT dan tingginya angka kemiskinan pada Raperda PAPBD 2024. Untuk itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menyampaikan jawabannya dalam paripurna kali ini, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya, dengan dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta OPD terkait. Dalam jawabannya, PJ Wali Kota Madiun menjelaskan proyek tingkat kemiskinan yang tertuang dalam KUA PPAS bukanlah yang tertuang dalam PAPBD 2024. Saat pembahasan rancangan proyeksi, tingkat kemiskinan sebesar 4,63%, sebagaimana yang ada di KUA PPAS. Sementara dari rilis BPS, angka kemiskinan di tahun 2024 turun dibanding tahun 2023. Ia juga menjabarkan ada 3 strategi utama yang dilakukan untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Di antaranya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Berikut cuplikan jawaban PJ Wali Kota Madiun atas PU fraksi terhadap Raperda PAPBD tahun 2024. Pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan pedoman penyusunan APBD tahun 2024 dari Kemendagri tersebut, kegiatan dan subkegiatan apa saja yang telah dipenuhi dalam APBD 2024 sesuai amanat Kemendagri. Apakah dalam perubahan APBD sekarang ini ada tambahan kegiatan dan subkegiatan baru yang dalam APBD sebelum perubahan memang belum dianggarkan? Jika masih ada ketentuan dalam Permendagri tersebut yang belum terpenuhi sampai APBD perubahan ini dirancang, apa saja hal tersebut? Kami masih mohon penjelasan. Jawabannya adalah dalam perjalanan APBD tahun 2024 adanya dinamika regulasi yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan pendapatan APBD mendahului perubahan APBD. Perubahan pendapatan APBD mendahului perubahan APBD. Untuk APBD Kota Madiun tahun 2024 sudah mengalami perubahan pendapatan APBD sekali sebelum perubahan APBD. Ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan pendapatan APBD harus dilakukan. A. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik perlu melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis dimaksud. B. Ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik perlu disesuaikan besaran jumlah anggarannya. C. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang dana alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota tahun anggaran 2024 perlu disesuaikan besaran jumlah anggarannya. Karena adanya regulasi di atas yang bersifat mandatori, maka dilakukan penyesuaian sampai dengan sub kegiatan. Dan yang terjadi perubahan sub kegiatan yang bersifat mandatori Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Pertanyaan nomor 3. Pada kegiatan 1.01.02.2.01 pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan sub kegiatan 1.01.2.2.01.016 pengadaan perlengkapan sekolah dengan anggaran Rp3.120.100.000 dengan keluaran kegiatan adalah jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia. Terdapat belanja perlengkapan sekolah di jenjang SD dialokasikan mayoritas untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Belanja modal pengadaan papan interaktif sebanyak 13 paket serta jasa konsultasi pengadaan. Rincian anggaran dalam dokumen tersebut yaitu sebagaimana berikut, seperti belanja jasa konsultasi, pemeriksaan laptop 1 paket 100 juta, 2 belanja pemeliharaan 880 unit 622
juta belanja modal alat kantor 13 paket 2,21 miliar. Berkaitan dengan poin 2, yaitu belanja pemeliharaan update perunggu dengan pagu anggaran 622.300.000 rupiah. Apakah ada urgensi khusus sehingga hal ini diperlukan? Mengingat Chromebook menyediakan update program gratis sepanjang Chromebook yang dibeli adalah yang original, bukan bajakan. Dan updating program ini gratis disediakan oleh Google Chrome. Item ini pernah dibahas juga dalam rapat dengan pendapat tahun lalu dan telah melalui pembahasan komisi bersama mitra UPD dan badan anggaran serta KAPP yang sangat dinamis. Kemudian pengadaan. Saat ditemui awak media usai rapat paripurna, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menegaskan, seluruh pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi sudah dijawab sebaik mungkin, di mana PAPBD 2024 berfokus pada pengentasan kemiskinan, serta peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan serta program yang harus tepat sasaran. Agenda yang pertama terkait dengan jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dalam rangka pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dan yang kedua adalah tadi terkait dengan sambutan Wali Kota terkait dengan akhir sidang paripurna Dewan DPRD dalam rangka penetapan Perda tentang PAPBD. Yang pertama tadi pemerintah Kota Madiun atau eksekutif melalui saya tadi telah menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para fraksi-fraksi. Pada intinya bahwa terkait dengan kemiskinan yang kemarin disampaikan ada proyeksi yang kemiskinan yang menurun, sudah saya jelaskan semuanya bahwa itu adalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi pertanyaan itu adalah draft di UAPPAS, kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif, antara tim anggaran dengan tim anggaran eksekutif sudah sepakat sebenarnya bahwa kemiskinan kita itu sebenarnya sudah trennya menurun, dan itu sesuai dengan data dari BPS Kota Madiun bahwa kemiskinan kita tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan. Maka kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan yang bagus ini. Sementara itu Andi Raya, Ketua DPRD Kota Madiun menuturkan, percepatan pembahasan Raperda tentang PAPBD 2024 agar bisa segera dikirim ke provinsi. Belum lagi pada Agustus ini akan dilakukan pelantikan anggota DPRD Kota Madiun periode yang baru. Untuk itu ia berharap dengan selesainya pembahasan PAPBD 2024 bisa terrealisasi sesuai yang sudah dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. Dengan jawaban Wali Kota, seluruh pertanyaan daripada fraksi-fraksi yang ditanyakan pada saat pemandangan umum sudah terjawab dengan baik, dan kita melihat jawabannya ya normatif saja. Memang apa yang kita tanyakan memang butuh jawaban secara tegas dan lugas, dan itu sudah dilakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan APBD pasca penetapan dan persetujuan dari seluruh fraksi tadi, kita berharap apa yang menjadi dasar pelaksanaan APBD perubahan 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Karena melihat sisa waktu yang ada dan masa transisi DPRD ini juga cukup berpengaruh dalam hal pelaksanaannya nanti. Kami tidak ingin pemerintah daerah terlena dengan mungkin pekerjaan yang sudah berjalan rutin, tapi kita berharap apa yang menjadi fokus daripada kritik saran dari teman-teman fraksi tadi dilaksanakan, khususnya penanggulangan kemiskinan dan fokus terhadap berkaitan dengan keolahragaan seperti itu. Kenapa Pak sidang tadi maraton Pak, hanya selang 5 menit sudah ada PA? Iya, karena kita mengejar waktu untuk teman-teman penetapan di periode DPRD yang lama ini, karena sisa waktu yang sangat mepet. Di tanggal 24 kita sudah melaksanakan pelantikan dan kita masih punya banyak PR di periode ini, termasuk perda yang harus kita tetapkan.
apalagi ini juga rangkaian berkaitan dengan Hari Kemerdekaan juga banyak sekali. Maka dari itu kita maratonkan, karena provinsi juga pasti butuh waktu untuk melakukan evaluasi, makanya kita segerakan untuk penetapan segera biar bisa segera dikirim ke provinsi. Kalau untuk catatan dari fraksi-fraksi tadi dari seluruh 7 fraksi yang ada, mereka memfokuskan terhadap pengentasan kemiskinan, terus perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk mungkin pelaksanaan kegiatan yang harus tepat sasaran. Iya, pertimbangannya adalah kita melihat dari sisa silpa yang kita miliki, termasuk target pendapatan yang sudah kita upayakan maksimal. Tapi harapan kami apa yang menjadi realisasi nanti dalam pelaksanaan APBD 2024 bisa melebihi daripada target yang kita posting di dalam APBD. Jadi harapannya pemerintah Kota Madiun juga getol menggali potensi yang ada yang dimiliki daerah Kota Madiun. Tahapan selanjutnya kita akan kirim ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi. Setelah itu kita fikskan, kita rapatkan bersama TAPD dan Badan Anggaran untuk kita undangan dan kita perdakan. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.